Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Jamal Mirdad selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan aset negara. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi mengenai penggunaan aset milik daerah, studi kasus pengelolaan aset gedung dalam meningkatkan PAD pada masa COVID-19 di Kabupaten Lampung Utara. Adapun anggota dari kelompok 3 itu ada saya, Aulia Hasanah, ada Iqbal Fatur Rahman, ada Sinta Ramadhani, ada Talita Rahma, dan ada Tiara Putri Ajahra. Untuk materi pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai pengelolaan aset milik daerah. Jadi pada dasarnya pengelolaan aset merupakan salah satu faktor penunjang kinerja pemerintah dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada di daerah. Jadi penggunaan aset dalam kegiatan yang dilakukan pengguna barang dalam mengelola dan menata usahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Sehingga fungsi penggunaan aset sendiri ditanggungjawabkan kepada pejabat pemegang kewenangan barang milik daerah atau negara, di mana pejabat yang ditunjuk ini disebut sebagai kuasa pengguna barang. Sehingga barang milik daerah adalah semua barang yang diperoleh APBD atas bebannya atau hasil perolehannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah atau Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis penatausahaan. Jadi pengelolaan aset merupakan salah satu faktor penunjang kinerja pemerintah dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada di daerah. Juga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memiliki kewenangan besar untuk mengatur daerahnya, terutama untuk menggali potensi aset yang dimilikinya untuk menambah pendapatan asli daerah, serta untuk mendukung peningkatan perekonomian daerah setempat. Selanjutnya, jenis-jenis pengelolaan aset milik daerah. Yang pertama, sewa, yaitu penggunaan BMB dengan imbalan uang tunai. Yang kedua, pinjam pakai, yaitu penggunaan BMB antar unit pemerintah tanpa imbalan. Yang ketiga, bangun guna serah dan juga bangun serah guna, yaitu pemanfaatan lahan tanah oleh pemilik tanah atau hak atas tanah dengan investor. Yang keempat, kerjasama penyediaan infrastruktur, yaitu kerjasama oleh pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Selanjutnya yaitu terdapat pengelolaan aset gedung. Jadi dalam pengelolaan aset gedung ini biasanya selalu dilakukan yaitu inventarisasi aset. Jadi pengertian inventarisasi aset sendiri merupakan pencatatan atau pendataan kembali atas dasar aset milik perusahaan yang dilakukan secara sistematis, teratur, dan tertib. Hasil dari kegiatan ini nantinya menghasilkan data aset dengan mengelompokkan antara aset berwujud dan aset tidak berwujud untuk dapat mendukung proses dari pengendalian dan pengawasan aset. Kegiatan ini juga mendukung adanya efektivitas serta efisiensi pada berjalannya operasional suatu perusahaan. Nah, dalam studi kasus kita kali ini, ditetapkannya inventarisasi aset fisik tetap, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Setiap SKPD wajib melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Lalu, dalam pendataan aset daerah milik pemerintah Kabupaten Lampung Utara ini merupakan pengakomodasian atau pelabelan aset atau barang milik daerah khususnya dengan memberikan kode lokasi dan kode barang pada setiap aset tetap di Kabupaten Lampung Utara oleh BPKAD dan mengelompokkan aset tersebut. Sehingga inventarisasi aset ini dalam bentuk barang, dalam pengerjaannya diselesaikan paling kurang 1 kali dalam 5 tahun. Inventarisasi barang milik daerah merupakan barang dalam proses diselesaikan setahun sekali dan selanjutnya pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada pengelola barang paling lambat 3 bulan setelah inventarisasi selesai. Pada Kabupaten Lampung Utara ini, kegiatan inventarisasi aset telah dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Lampung Utara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Aset Bapak Piantaro, yaitu prosedur dalam inventarisasi aset berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
di mana dalam prosesnya terdiri atas inventarisasi aset pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Untuk tahun berjalan ada laporan bulanan, laporan mutasi barang semester 1 dan 2. Sedangkan laporan pengadaan barang akhir tahun, kemudian setiap bulan pengurus barang akan melakukan rekonsiliasi aset, di mana melaporkan jumlah barang yang diadakan setiap bulannya. Dan kalau untuk tahun sebelumnya, proses inventarisasi dilakukan oleh masing-masing OPD, di mana melakukan update data dan melakukan cek fisik ke lapangan apakah barang itu ada atau tidak. Untuk sampai saat ini, sudah selesai dilakukan inventarisasi 23 OPD, kemudian dilanjutkan dengan 17 OPD, dan yang sudah fix dilakukan pada 12 OPD, dan tersisa 5 OPD yang belum melakukan inventarisasi. Sehingga kegiatan inventarisasi ini merupakan kegiatan penting yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mengontrol atas aset yang mereka miliki. Baiknya kegiatan ini dilakukan secara rutin dan teratur agar data yang didapat bisa senantiasa mengalami pembaruan sesuai dengan kondisi yang ada. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Kita di sini ambil studi kasus di Kabupaten Lampung Utara di masa COVID-19, di mana diberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, atas pemberlakuan PSBB tersebut, banyak bangunan dan juga tanah milik Kabupaten Lampung Utara itu terbengkalai, yang mana sebelumnya banyak dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan. Akibatnya, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya itu mengenai faktor-faktor penghambat dalam penggunaan aset tetap berupa gedung dan bangunan di Kabupaten Lampung Utara. Yang pertama itu mewabahnya virus COVID-19. Jadi pemerintah Kabupaten Lampung Utara ini sudah menetapkan beberapa kebijakan untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19 seperti adanya peraturan pembatasan jarak hingga himbauan kepada masyarakat untuk beraktivitas dari rumah. Sehingga kondisi ini berdampak pada pengelolaan BMD seperti banyak proyek dan kegiatan yang terpaksa harus dihentikan, serta banyak aset daerah berupa gedung dan bangunan yang terbengkalai, sehingga hal ini dapat mempengaruhi PAD di Kabupaten Lampung Utara. Yang kedua, kesulitan dalam memperoleh kelengkapan bukti kepemilikan aset tetap pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Nah, hal ini mencangkup adanya tanah yang belum bersertifikat, adanya kendaraan dinas yang tidak memiliki kelengkapan bukti kepemilikan, serta terdapat gedung maupun bangunan yang belum memiliki surat izin mendirikan bangunan. Dan yang ketiga itu adanya oknum dari pejabat atau pegawai pemerintah yang tidak ingin menandatangani surat berita acara pengamanan barang. Baik, tadi kita sudah mengetahui apa saja hambatan dalam pengoptimalan proses pengelolaan aset tetap di Kabupaten Lampung Utara. Oleh karenanya, BPKAD ini perlu melakukan upaya-upaya dalam proses pengoptimalan tersebut. Yang pertama itu dengan melakukan perketatan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Caranya itu dengan menaikkan target vaksinasi dosis 1 dan juga dosis 2. Lalu yang kedua itu caranya dengan melengkapi kelengkapan bukti kepemilikan atas aset tetap pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Upaya yang dilakukan itu dengan melakukan pendekatan secara personal dengan Kepala Seksi Pengukuran Badan Pertanahan Nasional dan mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah, STNK, dan juga BPKB. Lalu yang ketiga itu dengan melakukan pengajuan atas aset tetap yang rusak pada Majelis Pertimbangan Tuntutan Pembendaharaan Tuntutan Ganti Rugi. Nah, hal ini itu dapat menjadi media dalam penyelesaian masalah atas aset tetap yang mengalami kehilangan. Dengan adanya wabah COVID-19 di daerah Lampung, itu membuat efektivitas dari penggunaan aset milik daerah itu menjadi terganggu. Nah, adapun cara untuk memaksimalkan penggunaan aset milik daerah yang pertama adalah perencanaan yang tepat, pelaksanaan pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan juga pengawasan atau monitoring. Kemudian, langkah untuk memaksimalkan penggunaan aset daerah yang pertama ada inventari aset, yaitu membuat inventari aset yang dimiliki. Yang kedua ada evaluasi kondisi aset, yaitu mengetahui apakah aset tersebut masih layak atau tidak. Yang ketiga ada identifikasi kebutuhan, yaitu apakah kebutuhannya cocok untuk digunakan di daerah tersebut. Yang keempat ada penyusunan rencana, yaitu meliputi informasi tentang jenis kegiatan yang akan dilakukan di atas aset tersebut. Yang kelima ada pelaksanaan penggunaan aset, dimana langkah ini adalah melakukan pengelolaan yang baik untuk memastikan penggunaan aset berjalan dengan efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada pemantauan dan juga evaluasi,
di mana pemantauan ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dan apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.